Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, sahabat-sahabat TGN dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami dari tim Kawang Gaib Nusa Kambangan akan mencoba untuk menguak istilahnya makhluk yang bisa berhubungan dengan manusia. Apa aja dan seperti apa sih, jadi nanti kita akan lihat lanjutannya seperti apa. Sebelumnya juga saya sampaikan buat teman-teman dan para sahabat TGN senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu di masa pandemi ini, jaga protokol, ingat kesehatan yang utama. Oke, pada malam hari ini sesi kita untuk menceritakan pada Kang Alis makhluk-makhluk apa aja. Nanti setelah kita informasikan, kita akan sesi ke mediumisasinya. Oke, Kang Alis sudah siap ya, Kang Alis? Assalamualaikum Kang Alis. Ini saya ada satu pertanyaan. Sebenarnya saya pernah dengar cerita, yang mungkin teman-teman lain juga pernah dengar cerita tentang ada manusia, entah itu wanita, entah itu pria. Jadi tapi kebanyakan makhluk-makhluk gaib itu suka dengan manusia, yang namanya manusia. Kebanyakan yang disukai itu kan pasti wanita, ya kan? Banyak cerita yang saya dicuri oleh makhluk gaib gitu kan. Nah, itu saya pengen tahu, coba diceritakan sedikit apa sih itu sebenarnya, ceritanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit ini ada cerita ya. Jadi sesosok yang biasanya yang sering berhubungan sama manusia, yang ceritanya itu ada orang yang nikah sama makhluk halus gitu ya. Iya. Biasanya yang nikah itu biasanya jenisnya kan gandharwa kalau yang perempuan. Kalau yang cowok biasanya kunti. Jadi makhluk tersebut bisa menyentuh manusia. Jadi makhluk tersebut mempunyai ilmu yang tinggi juga. Jadi dia bisa masuk ke alam manusia. Alam manusia bisa, lewat mimpi bisa. Gitu. Jadi emang istilahnya kita tuh kalau tarapan manusia pengetahuan dan ilmunya tuh lebih tinggi dari biasanya gitu. Jadi kalau makhluk-makhluk tersebut bisa menggerakkan benda juga, benda-benda nyata jadi gerakan juga, karena energinya udah tinggi. Nah, terus biasanya kalau gitu kan orang yang nikah sama jenis makhluk halus biasanya kan ada tuntutannya, biasanya yang orang tersebut. Jadi dia pingin sakti, apa pingin kaya, apa pingin awet muda dan lain-lain. Iya, yang penting ada tuntutan. Jadi istilahnya tetap ada pengharapannya, ada pengharapannya juga. Tapi ada nih ya beberapa yang istilahnya dia nggak nuntut apa-apa, tapi dia bilang dia pernah diikutin oleh sesosok makhluk gaib, istilahnya disenengin. Iya, itu tapi sebenarnya dia nggak, padahal dia sendiri nggak nuntut saya pengen kaya, saya pengen istilahnya pengen awet muda atau apa. Itu gimana itu? Itu juga bisa itu. Jadi makhluk tersebut suka sama orang tersebut gitu. Jadi dia seolah-olah pingin nikahin dia gitu. Iya. Itu pemirsa. Jadi dari secarik apa namanya cerita tadi dari Kang Alis itu ada beberapa yang istilahnya dari mulai ada tuntutan jadi kepengen
kaya, kepengen muda, kepengen istilahnya sakti, ya pokoknya lain-lain lah istilahnya. Tapi ada beberapa juga emang yang benar-benar dia suka dengan manusia. Nanti di sesi mediumisasi kita akan tanya, kita akan kuak semuanya, jadi nanti kita akan itu analis. Jadi kita siap-siap ya kita untuk langsung ke mediumisasi. Kebetulan mediator sudah siap di sini. Nama Pak Kosim sudah siap ya Pak Kosim ya? Siap. Mari pemirsa, kita prosesi mediumisasi. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Gundurwo. Namanya? Dengan siapa? Gundurwo. Oke. Sudah berapa lama? Ininya apa umurnya? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi ini jenisnya genderuwo sudah ribuan tahun ya. Iya. Kami dari tim Terawang Gaib Pusaka Bahkan memanggil genderuwo ke sini. Saya pengen tahu informasi. Itu ada yang namanya pernikahan dengan manusia. Dari makhluknya jenisnya genderuwo dengan manusia. Bisa ya saya dikasih informasinya? Iya. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu awal itu kenapa? Padahal kita kan beda dunia ya. Makhluk dari yang namanya genderuwo itu bisa suka sama manusia. Saya seperti manusia. Samanya di mana? Berkeluarga. Oh, berkeluarga. Tapi kan kita sudah beda alam. Ya kan? Apa yang membuat ketertarikan dengan manusia dari makhluk genderuwo itu tersebut itu apa? Ingin menambah keturunan saya. Berarti kalau seandainya kata makhluk dari genderuwo tersebut berhubungan dengan manusia bisa menghasilkan keturunan. Bisa. Keturunannya seperti apa nantinya? Ya, seperti bangsa saya. Nah, untuk bisa menjalin hubungan dengan manusia, apakah ada syarat-syarat tertentu atau tidak? Ada. Apa syaratnya? Saya dipanggil. Dipanggil? Iya. Kalau tidak dipanggil, Sering dipanggil. itu karena syarat kalau dipanggil itu berarti tuntutannya ada di belakang itu. Ada. Misal contohnya apa? Dari manusianya sendiri yang menuntut pengen apa gitu. Iya. Jadi kayak seperti kekayaan gitu Iya. dan lain-lainnya. Iya, banyak sekali permintaan mereka. Oh gitu. Tapi saya pernah mendengar makhluk dari genderuwo itu menyukai bangsa manusia tanpa ada syarat, dalam artian padahal dia nggak pengen kaya, padahal dia ingin, tapi tiba-tiba didatengin, disukai oleh bangsa genderuwo. Itu gimana? Itu sudah saya incar. Sudah diincar? Iya. Kenapa? Buat keturunan. Hanya buat keturunan. Iya. Tapi kalau seandainya kata manusia tersebut tidak mau, resikonya apa? Saya terus mengejar sampai dapat. Terus jenis-jenis manusia apa aja sih yang bisa kamu sukai? Yang seperti apa? Yang jarang beribadah, Terus? yang suka ngelamun, Terus? yang suka hal-hal yang di luar nalar. Itu hanya disukai atau langsung diajak nikah? Dalam artian setelah manusia itu mau
itu akan diperkerat dengan hubungan yang lebih atau gimana? Hubungan lebih. Hubungan lebih? Iya. Nah, apakah sama hubungan antara manusia dengan makhluk yang namanya genderuwo itu sama dengan manusia dengan manusia? Sama. Sama? Iya. Dalam melakukan hubungan pun seperti hal nyata atau hanya lewat mimpi? Mimpi. Tapi nyata tidak pernah? Tidak. Dalam andai kata makhluk dari genderuwo tersebut berubah atau apa gitu, berhubungan secara real nyatanya? Menyerupai manusia. Gitu ya? Iya. Tergantung golongan. Maksudnya tergantung golongan? Tinggi ilmunya si genderuwo. Gitu. Terus bisa nggak menyebutkan ciri-ciri manusia, khususnya wanita yang disukai oleh genderuwo dan yang sudah pernah berhubungan dengan genderuwo? Tidak mau Kenapa? menikah dengan manusia. Terus? Lebih suka menyendiri. Terus? Itu saja. Dia berarti kalau sudah seperti itu, wanita tersebut atau manusia itu, bangsa manusia itu sering terbawa oleh mimpi. Iya. Selalu dimimpikan. Iya. Apalagi dia istilahnya membayangkan seperti ada seseorang yang disukai sama dia. Iya. Itu setelah berhubungan bisa hamil, apa secara gaib hamilnya, apa hamil secara nyata, keturunannya itu nanti. Tiba-tiba hamil. Gitu. Iya. Jadi setelah berhubungannya tidak kelihatan, tiba-tiba wanita itu langsung hamil. Iya. Padahal istilahnya kita nih secara nyatanya tidak terlihat kalau dia udah nikah atau belum gitu ya. Iya. Jadi seperti hamil di luar nikah. Iya. Dan itu bisa digugurkan nggak? Bayi hasil hubungan antara makhluk yang namanya genderuwo bersama dengan bangsa manusia. Iya. Tidak bisa. Iya. Berarti dia nanti dalam melahirkan itu dalam wujudnya wujud berbeda dengan manusia. Iya. Contoh misal yang sangat untuk ciri-cirinya itu seperti apa? Anak yang sudah dikeluarkan dari hasil hubungan dengan genderuwo. Banyak bulu seperti genderuwo. Seperti itu. Iya. Banyak bulunya tuh. Banyak bulunya. Itu tubuhnya mukanya Tidak wajar. tidak wajar. Oh. Nah, kalau seandai kata ini kan tadi yang disukai tapi tidak menginginkan sesuatu hal atau apapun ya. Sekarang kalau sudah ada perjanjian kan genderuwo tersebut dipanggil untuk masalah kekayaan, terus awet muda, terus lain-lainnya, untuk memutus hubungan antara genderuwo dengan bangsa manusia itu gimana? Ada banyak syarat. Syaratnya apa aja? Kalau kita mau memberhentikan hubungan ini, Sesuai permintaan dari alam saya. contoh, misal itu mintanya apa syaratnya? Bunga 7 rupa. Terus? Sesajen. Ya terus? Tumbal. Oh, tumbalnya dalam bentuk apa itu? Salah satu keluarganya untuk saya. Buat apa itu? Diminta di sana? Iya. Buat nemenin? Iya. Terus untuk istilahnya kalau seandainya kata dia tidak bisa memberikan tumbalnya, apa yang terjadi? Orang itu sendiri. Yang jadi korban? Iya. Akan saya bawa ke alam saya. Seandainya kata nih ada orang yang ilmunya lebih tinggi bisa menetralisir
dan bisa menggagalkan dalam artian perjanjian tersebut, memutus mata rantai istilahnya hubungan dari makhluk yang namanya genderuwo dengan manusia. Seperti gimana? Lawan saya dulu. Oh, jadi harus bertarung ya? Iya. Kalau menang putus. Iya. Kalau kalah Putus. Kalian menantang saya. Tidak. tidak. Kan kita mencari informasi tadi. Saya bilang saya hanya butuh informasi. Oke pemirsa, kayaknya sudah cukup untuk informasi yang kita dapat tentang hubungan makhluk yang namanya genderuwo dengan bangsa manusia. Dan kita lihat juga mediator sudah mulai tidak kuat. Kita akan langsung segera untuk di netralisir, ya. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, ini kita session yang terakhir untuk pengenalan tadi. Makhluk apa sih yang tadi memasuki di mediator itu yang buat mediumisasi? Kita akan tanyakan sama Kang Alis ya. Ini makhluknya sudah digambarkan oleh Kang Alis, nanti akan diterangkan secara gamblang. Monggo. Makhluk apa tadi yang ini masuk di dalam mediator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejenis makhluk genderuwo ya. Jenisnya gini, tapi kan ini yang jenis yang tadi yang masuk jenisnya yang belum ada tanduknya. Jadi genderuwo kan jenisnya banyak sih, ada yang ada tanduknya 1, 2, terus ini tadi yang masuk dilalai yang nggak ada tanduknya gitu. Juga kalau yang model-model gini yang biasa ganggu manusia yang udah pingin nikahin gitu, biasanya punya ilmu tinggi tadi. Makanya tadi terakhiran dia mau menantang apa gitu, kayak karena dia punya kanuragan gitu. Oh, gitu. Tuh, ini modelnya gini pemirsa. Jadi gitu ya. Jadi istilahnya Iya. kebetulan genderuwo ini ya sudah cukup lah ya istilahnya, ininya dia sudah cukup mumpuni, tapi belum ada yang keluar tanduk, jadi istilahnya masih ya yang level sekian gitu ya. Iya. Tapi dia sudah mampu untuk berhubungan dengan manusia, dia juga bisa apa yang namanya istilahnya bersosialisasi dengan manusia. Iya benar. Dengan bangsa manusia ya kan. Nah, itu hanya kita sampaikan pada para pemirsa dan sahabat-sahabat Terawang kayak Nusa Kambangan untuk tidak mencoba ataupun segala sesuatunya berhubungan yang dengan namanya meminta bantuan dengan makhluk-makhluk gaib seperti ini, karena resikonya sangat besar. Yang pertama, resiko sangat besar, juga tidak baik buat kedepannya. Apalagi tolong sayangi keluarga, karena tumbalnya pun itu meminta salah satu keluarga. Jadi bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi semua yang pemirsa-pemirsa semua, untuk tidak melakukan perkawinan atau hubungan dengan yang namanya makhluk, karena manusia diciptakan sudah ada sendiri dan berpasangan juga sendiri sudah ada. Jadi sewajarnya aja ya kita lakukan. Insya Allah kita dengan seperti ini mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi semua, bagi para pemirsa, bagi sahabat TGM. Jadi perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang negatif ya. Tentunya istilahnya kita coba untuk berjalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha berikhtiar dengan cara yang halal, dengan yang benar, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan kemudian niat yang serong, yang nyupang bahasanya, karena ini merupakan salah satu dari ilmu kesukuan yang nyupang. Dan itu bagi kita ya katakanlah saya sebut saja bagi kaum muslimat mukminat yang
berusaha berikhtiar yang halal, yang benar, jangan sampai apa istilahnya lari dari tauhid ataupun lari dari garis-garis norma Islam, sehingga hidup ini dalam situasi yang aman, nyaman, selamat dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah dengan berusaha yang semaksimal mungkin, kebenaran yang hak, yang halal, yang benar, mengikuti resep-resep yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan dari Rasulullah, ini insya Allah akan diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain pesan-pesan dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa dan bagi kita semuanya. Ya. Yang terakhir, jangan lupa, jangan pernah yang namanya percaya dengan makhluk gaib apapun itu, karena dengan apa yang dibicarakan dengan manisnya itu yang justru akan menjerumuskan kaum manusia atau bangsa manusia. Mereka akan memberikan tipu daya yang sangat-sangat halus dan tidak akan terpikirkan bahwa sebenarnya kita sedang terjerumus oleh omongannya. Itu jangan lupa, malam ini kita cukup sekian. Jangan lupa subscribe-nya, share-nya, dan like-nya. Itu pada malam hari ini kami tim Terawang Gaib Nusa Kambangan, saya Romi Sabu Jagat dan Kang Alis serta Pak Kosim, kami semua mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.